Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang diagram pengapian mesin 4 tak 3 silinder, di mana mesin 3 silinder kita tahu sendiri memiliki tenaga yang kurang optimal dan putaran stasionernya kurang stabil. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tahu update video pembelajaran otomotif berikutnya. Untuk membuat diagram pengapian itu sangat mudah sekali, jadi tidak sesusah yang kalian bayangkan. Di bagian atas ini, itu saya gambarkan sebagai langkah piston, atau derajat langkah piston dengan satuan derajat. Di bagian kiri ini silinder. Nah, kalau yang nanti akan kita bahas itu mesin 3 silinder, mesin 3 silinder. Kalau misalkan kalian mau membuat 4 silinder, tambahkan lagi di sini silinder keempat dan seterusnya. Oke, diagram pengapian mesin untuk mesin 4 tak yang 3 silinder dengan FO 1, 2, 3. FO ini berarti urutan pengapiannya ya. Jadi kompresi pertama itu di silinder 1, kompresi kedua di silinder 3, di silinder 2, kompresi ketiga di silinder 3. Kenapa saya bikin derajatnya 0, 60, 120 dan sampai diakhiri di 720? Ya, nanti akan terjawab ketika kita sudah memulai proses ini. Langkah pertama, ya kita harus tahu dulu satu langkah piston itu ada berapa derajat. Satu langkah piston itu kan berarti dari TMA ke TMB atau TMB ke TMA. Ketika piston dari TMA ke TMB misalkan, itu poros engkol berputar berapa derajat? Nah, dari TMA ke TMB poros engkol berputar 180 derajat. 180 derajat. Jadi satu langkah piston itu 180 derajat. Kenapa 720? Karena mesin 4 tak. Ya, mesin 4 tak berarti 4 kali langkah. Berarti 4 dikali dengan 180 ketemunya 720. Ya, kalau misalkan mesinnya 2 tak, ya 2 dikali 180 itu hanya di 360. Oke, berikutnya selisih langkah. Jadi jeda atau jarak dari langkah pertama ke langkah berikutnya. Misalkan dari kompresi ke usaha ya, atau usaha ke buang. Ya. Rumusnya itu total langkah piston, ya berarti keseluruhan ini 720 dibagi dengan jumlah silinder itu ada 3. 720 dibagi 3 ketemu 240 derajat. Jadi selisih langkahnya itu 240 derajat. Oke. Kita lihat FO nya 1, 2, 3. Berarti silinder 1 itu kompresi pertama. Kompresi pertama, langkah kompresi itu berada di silinder 1. Satu langkah tadi 180 derajat. Tadi di sini kita blok warna merah ya. Kita blok warna merah. Ini untuk langkah kompresi. Ya, terus kemudian FO yang kedua, urutan yang kedua itu di silinder 2. Ya, kompresinya berada di silinder 2 di sini. Ya. Sedangkan selisihnya itu 240. Berarti dari awal langkah dari 0 derajat ya ke langkah berikutnya itu 240 di sini ya, 240. Ini langkah kompresi sebesar 180 derajat. Berikutnya di silinder 3 kompresinya ya, selisihnya 240 dari derajat 240 dari sini ya, 240 berarti jatuh di sini di 180 derajat. Kita blok warna merah ketemu. Ini urutan kompresinya, kita tulis kompresi, ini juga kompresi ya. Terus kemudian kalau sudah ketemu urutan kompresinya atau FO nya, kita gambarkan langkah berikutnya. Setelah langkah kompresi itu langkah usaha. Setelah langkah usaha itu langkah buang. Setelah langkah buang itu langkah pisah. Ya. Berikutnya, setelah silinder 1 kita beralih ke silinder 2. Urutannya dimulai dari kompresi. Ya. Setelah langkah kompresi, langkah usaha. Setelah langkah usaha, langkah buang. Cuma ini hanya ada 120 derajat langkah buangnya. Yang 60 di mana? 60 taruh di depan sini. Diurutkan dari sini terus kembali ke depan. Langkah
buang. Setelah langkah buang, langkah hisap. Terus kemudian ke silinder 3, kompresi di sini. Setelah kompresi itu usaha. Cuma di sini cuma ada 60 derajat ya. Maaf, ini langkah usaha. Langkah usaha. Itu cuma 60 derajat. Yang 120 kemana? Taruh di depan. Ya, usaha. Setelah usaha, langkah buang. Setelah langkah buang, langkah hisap. Ya, jadi seperti ini. Kita tandai dulu biar nggak bingung. Oke, jadi seperti ini. Ini gambaran dari diagram pengapian mesin 4 tak 3 silinder. Nah, sangat mudah kan? Kemudian, kenapa mesin 3 silinder itu stasionernya tidak stabil? Ya, itu karena di langkah kompresinya itu terdapat jeda ya, ini. Nah, antara silinder 1 dan silinder 2 ini jedanya. Antara silinder 2 dan silinder 3 di sini jedanya. Berapa? 60 derajat. Ya, jadi selama 60 derajat pergerakan porosengkol itu mesin tidak menghasilkan tenaga. Nah, itu yang menyebabkan kenapa 3 silinder itu stasionernya kurang stabil. Ya, jadi seperti itu. Nah, sangat mudah kan? Silakan bisa kalian coba sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam mempelajari diagram dari pengapian.